Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Bengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Damar Langit Pemuas Nafsu Setan. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama Rama Atmaja. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Adi hanya bisa menghela nafas, memikirkan ijazahnya yang seakan tak berguna. Dia seorang lulusan SMA dan kini dia berniat untuk merantau ke Jambi, Pulau Sumatera sebagai buruh tani di kebun kelapa sawit dengan sahabatnya yang bernama Arif. Jika ekonomi keluarganya tak begitu tipis, mungkin dia ingin tetap di rumah sambil mencari lowongan pekerjaan. Tapi karena perihal pengalaman jugalah, Adi pun ingin menginjakkan kaki di tanah perantauan. Mungkin kelak setelah punya pengalaman kerja membuatnya mudah mendapatkan pekerjaan. Hari itu, di tahun 2008, Adi dan Arif pergi berangkat ke sana. Selain sebagai sahabat baiknya, Arif juga merupakan seorang yang sama-sama punya hobi nyeleneh. Keduanya kerap kali melakukan hal nyeleneh, yaitu ona, sambil menonton video dewasa dari situs-situs yang tentunya sudah diblokir Indonesia. Tapi karena ada hal tertentu, mereka pun bisa dengan leluasa menonton video tersebut sambil melepaskan hasrat birahinya. Besok adalah hari bersejarah dalam dirinya karena pengalaman pertamanya merantau. Begitu juga Arif, dia juga senang akan mendapatkan pengalaman baru di perantauan. Singkatnya, mereka berdua berangkat. Adi tampak senang melihat pemandangan jalan. Dia tak mau memejamkan matanya. Berbeda dengan Arif yang lebih memilih untuk tidur. Saat sudah sampai di Pelabuhan Merak, Adi pun mulai membangunkan Arif. Di sana bus pun mulai mengantri untuk naik ke atas kapal feri dengan tujuan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Adi dan Arif turun dari bus untuk menikmati pemandangan laut sambil menunggu kapal berangkat. Tak lupa menyiapkan kopi dan juga rokok sebagai teman ngobrol. Mata keduanya jelalatan sambil melihat perempuan yang melintas maupun yang saat itu tengah asyik melihat pemandangan. Saling dorong, saling menyuruh satu sama lain untuk berkenalan. Tapi mereka tak ada yang beranjak dan hanya bisa saling tertawa dan saling menjelekkan. Singkatnya lagi, perjalanan laut sudah dilalui dan lanjut perjalanan dengan bus lagi. Arif kembali tidur, namun Adi masih memilih untuk terjaga. Hingga tak terasa, 2 hari sudah terlewati. Adi mulai mengantuk, tapi tak bisa tertidur. Keduanya sampai di desa sawit dan ternyata di situ sudah ada banyak calon pekerja lain. Mereka berkumpul jadi satu di rumah ketua rombongan. Satu rombongan terdiri dari 12 orang, termasuk Pak Ketua. Setelah sampai di desa itu, mereka pun diberitahu pantangan-pantangannya, sebab nanti mereka tak akan tinggal di desa, melainkan ditempatkan di tengah perkebunan sawit yang entah berapa ratus hektar lebarnya. Pantangan yang harus dipatuhi, ya cuma-cuma itu aja, sama seperti tempat-tempat lain, yaitu dilarang main judi, miras, dilarang main perempuan dan berkata kotor. Kalau main judi dan miras, aku sih mungkin tak akan membuang uangku untuk hal itu. Tapi kalau main cewek, masa sih di tengah hutan ada cewek? Pikir Adi. Mungkin yang bisa dilanggar dengan tidak sengaja, ya cuma kata kotor doang kalau lagi bercanda. Lanjutnya batin dalam hati sambil cengar-cengir. Adi dan Arif tidak tahu jika di perkebunan kelapa sawit yang akan mereka tempati akan ada perempuan yang siap menggoda mereka. Namun bukan perempuan dari bangsa manusia, tapi bangsa halus menunggu perkebunan sawit. Ketua rombongan langsung melirik ke arah Arif dengan tatapan yang tak biasa, seakan tahu isi hatinya. Namun dia lebih memilih untuk diam dan langsung membubarkan orang-orang agar bisa beristirahat sambil menunggu truk jemputan.
Adi dan Arif keluar dari rumah itu. Mereka berdua duduk di teras sambil mengobrol. Tak lupa juga kopi dan rokok juga menemani keduanya. Kedua pemuda itu lebih senang jika mereka hanya berdua saja dan enggan berbaur dengan yang lain. Mereka asyik dengan dunianya, tak ada pikiran aneh tentang apa yang terjadi nanti. Mikirnya cari pengalaman, cari uang, dan pulang dengan membawa harapan. Lalu kedua rombongan keluar dari rumah itu. Dia berhenti sejenak, lalu menatap ke arah Adi dan Arif yang ada di sebelah kanannya. Arif dan Adi terdiam, dan tanpa kata kedua rombongan berlalu meninggalkan mereka. Tak terasa, truk besar datang menjemput mereka. Dan sesegera mungkin, Adi dan Arif bergegas mengambil barang bawaan mereka. Lalu mereka pun menghampiri truk itu dan naik, bergerombol dengan para calon pekerja lainnya. Truk pun mulai berjalan, mulai melaju menembus jalanan bergelombang, memasuki perkebunan kelapa sawit yang tak terlihat ujungnya. Di sini mata Arif mulai berair, menahan kantuknya. Aduh, lama banget sih. Udah 3 jam loh, belum sampai juga. Udah diam, jaga omonganmu. Lu enak ya udah tidur. Ya udah, sini, tidur di bauku aja. Oke, lu kan cowok. Emang gua cowok apaan? Tegas Adi dan keduanya pun tertawa. Mereka seakan tak menghiraukan yang lain dan berpikir mumpung belum sampai di tempat tujuan. Jadi tak ada salahnya melupakan omongan kotor dan umpatan kasar yang biasa mereka ucapkan. Aduh, jalannya kok gini amat ya? Sopir aja sampai kesusahan. Udah gitu, kanan kirinya cuma sawit doang lagi. Mana tinggi-tinggi. Coba kalau ada ceweknya, enak kali ya. Bisik si Adi. Udah, bentar lagi juga sampai kok. Jangan ngomong yang tidak-tidak lagi. Coba ngomong yang bener loh. Jawab Arif dengan nada berbisik. Iya, Pak Us. Jawaban Adi terpotong karena kepalanya kena jepret pelepas sawit. Asu, sakit banget loh, teriaknya. Kalian berdua, kalian bisa jaga omongan tidak? Tegur kepala rombongan. Iya Pak, maaf, jawab keduanya. Adi mengelus kepalanya yang terasa sakit, sedangkan Arif menertawakannya. Lalu keduanya pun memilih untuk diam, sedangkan Adi mulai merasakan jengkel, bosan, dan ingin meneriakkan bahasa kotor yang sehari-hari dipakai untuk yang terakhir kalinya sebelum masuk ke tempat yang melarang mereka untuk tak berucap sopan. Adi pun merasakan lelah, ingin duduk tapi tak bisa karena saking banyaknya penumpang. Jadi truk pun sempit sehingga membuat mereka hanya bisa berdiri dan menggerutu di dalam hati. Semua calon karyawan yang ikut dengan mereka merupakan perantau juga. Karena tak saling kenal dan enggan untuk mengenal, mereka lebih memilih untuk diam. Mentari di sebelah barat sudah menampakkan sinar kemerahan, tanda ingin segera pergi meninggalkan siang. Waktu maghrib pun sudah mulai dekat, dan sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka pun bergegas untuk turun dari truk yang sudah berhenti melaju. Adi hampir saja terjatuh karena sudah tak kuat lagi menahan kantuk yang sudah dia tahan selama 2 malam. Untungnya dengan sikap Arif menangkapnya dan mereka pun berbondong-bondong pergi ke salah satu bedeng. Di sini ada beberapa bedeng yang bisa kalian tempati. Satu bedeng diisi 2 orang ya. Silahkan memilih tempatnya dan selamat beristirahat, ucap kepala rombongan, dan mereka pun segera bubar menuju bedeng masing-masing. Adi dan Arif berjalan menuju ke arah bedeng, tapi dari arah lain ada 2 orang yang berjalan cepat untuk segera menempati bedeng itu. Jalan lagi di bedeng yang satunya, dan hasilnya tetap sama. Mereka pun akhirnya mengalah, hingga sampai akhirnya dapat bedeng yang paling ujung. Mereka pun masuk ke bedeng, dan mereka segera menurunkan tas gendongnya. Ternyata di dalam bedeng sudah disediakan kasur yang lebar, cukup untuk 2 orang. Setelahnya, Adi mengambil perlengkapan mandi dan segera keluar dari bedeng untuk membersihkan dirinya dari debu dan keringat. Keduanya segera keluar dari bedeng, menuju ke arah sungai yang sebelumnya sudah diberitahu letaknya oleh kepala rombongan.
Keduanya menuju sungai yang jaraknya sekitar 100 meter. Mereka pun jalan dengan hati-hati karena tak adanya penerawangan. Lalu, tak lama kemudian terdengar suara. Tawa halus yang memanja, begitu lirih di telinga. Stop. Lo dengar gak? Tanya si Ade. Dengar apaan? Suara jangkrik. Iya nih, sampai nginging di telinga. Jawab Arif, berhenti sambil menatap Ade. Bukan. Itu suara cewek. Jelas si Ade. Alah, kamu itu ngawur aja. Mana ada. Udah, yuk ah. Geram Arif mengajak Ade kembali berjalan. Ade yang penasaran dengan datangnya sumber suara mencoba mencari tahu dan membuatnya sesekali melihat ke arah belakang. Benar saja, Ade melihat siluet seorang perempuan dengan lekuk tubuh yang aduhai tengah berdiri di dekat pohon sawit. Woi, lihat, ucap si Ade menepuk pundak Arif yang membuatnya menghentikan langkah kakinya. Apalagi sih? Ucap Arif dengan nada yang geram. Woi, beneran tuh. Lihat tuh. Seru Ade memegang kepala Arif dan memutarkan kepalanya untuk melihat ke arah belakang. Apaan sih? Arif pun semakin geram. Itu tuh. Lihat cewek kan? Yang hitam-hitam itu. Jelas Ade dengan nada gregetan. Bayangan pohon kali. Udah, cepet, ayo jalan. Gerutu si Arif. Singkatnya, setelah mandi dan mengganti pakaian, Ade langsung merebahkan tubuhnya dan langsung terlelap. Saking begitu lelah dan ngantuknya, sampai malam terlewat begitu mudahnya. Pagi pun datang, tapi mereka tak langsung kerja. Mungkin bos tahu kalau semua pekerja baru saja lelah karena perjalanan kemarin. Jadi, Ade dan Arif bangun agak siang, dan setelah selesai mandi, langsung cari warung buat beli sarapan. Di situ ada beberapa warung makan. Mungkin sengaja disediakan untuk pekerja-pekerja yang ada, dan Ade perhatikan sekitar. Ternyata ada bedeng satu ke bedeng yang lainnya berjauhan sekitar 10 meter antara jarak satu bedeng dengan bedeng yang lain. Tak terasa, sebulan pun berlalu. Setiap hari mereka bekerja tak mendapatkan gangguan apapun. Semuanya tampak lancar. Keduanya pun ternyata bisa tak melakukan kegiatan aneh itu. Namun akhirnya apa yang awalnya menjadi sebuah larangan, mereka berdua pun melanggarnya. Di suatu malam, sehabis pulang kerja, hari itu hujan tak kunjung berhenti. Dinginnya mulai mendekap kedua pemuda tersebut. Keduanya kala itu sedang menikmati nyanyian hujan yang mengguyur malam, lalu terbesit akan kegilaan yang selama ini mereka tak lakukan. Keduanya saling pandang dan menyiapkan ponsel dalam mode landscape. Volume ponsel dimatikan dan video kedua insan beradakan panas mulai diputar. Lalu keduanya mulai melepaskan celana dan tak lupa minyak licin yang sudah disiapkan dioleskan. Belum lama mereka onan. Keduanya langsung berhenti kala mencium aroma bunga melati yang sedang melambai di hidung. Mereka saling natap, menghentikan kegiatan aneh itu, lalu memberikan kode dengan nada berbisik. Lo cium bau melati enggak? Iya, gua nyium, jawab si Ade. Keduanya melepaskan tangan yang menggenggam kejantanannya sambil matanya menelisik ke setiap sudut pandang ruangan. Saat mata keduanya sampai di depan pintu kamar, mereka kaget bukan kepala kala melihat dua sosok perempuan berdiri, tersenyum, memandang lembut ke arah mereka. Kedua perempuan itu entah dari mana datangnya, dan mereka berdiri tanpa mengenakan sehelai benang. Perempuan-perempuan itu bak bidadari yang datang terbawa hujan. Kecantikan yang tiada tara serta lekuk tubuh yang aduhai membuat mata kedua pemuda itu enggan berkedip. Seakan terhipnotis, tanpa merasakan malu, Ade dan Arif tak langsung menutupi kejahatan mereka, tapi membiarkan kedua perempuan itu melihatnya. Dan anehnya juga, kedua perempuan itu sama, tak ada rasa malu, namun malah menggoda dengan senyuman lembut dan manja. Perlahan, kedua bidadari itu melangkah semakin mendekat, dengan jalan berlenggok, menyiratkan nafsu yang sudah menggila. Sedangkan kedua pemuda itu masih mematuk, hanya bisa menatap tak percaya.
Sesekali, Adi dan Arif saling pandang, akan takut berhalusinasi. Namun, ternyata apa yang mereka lihat itu adalah nyata. Mas, perkenalkan, namaku Lani dan ini kakakku, namanya Santi. Ucap salah satu perempuan itu saat berdiri di depan keduanya dan langsung duduk memanja merayu penuh keanggunan. Aku Adi. Aku juga Arif. Setelah perkenalan singkat itu, Lani dan Santi segera menjumpu kedua pemuda tersebut. Si Lani menjumpu Adi, sedangkan kakaknya dengan si Arif. Bak kucing kelaparan, kedua pemuda itu langsung melayani. Lani yang sudah puas menjumpu Adi, tiba-tiba berkata, Mas, coba tutup matamu ya. seperti dihipnotis, Adi menuruti kemauannya tanpa rasa ragu. Adi merasakan hawa di sekitarnya mulai berbeda, baik dari aroma dan rasa dari tempatnya berada. Lalu Rani menyuruh Adi membuka kedua matanya, dan aneh, kamar yang tadinya berantakan disulap menjadi hotel bintang 5. Adi yang heran meraba kasur miliknya yang terasa keras dan tipis, tapi berbeda dengan kasur yang dia tidur sekarang karena terasa sangat empuk. Adi pun kembali menelisik sekitar karena tampak sangat berbeda. Kamar yang terlihat bagus dan mewah, tapi aneh karena Arif dan Santi tak ada di situ. Oh iya, kemana si Arif dan kakakmu? Tanya Adi yang tubuhnya mulai kembali tertindih. Lani lalu menjawab sambil menggoda. Sudah, tak usah memikirkan mereka, Mas. Di sini kan ada Lani yang siap melayani, Mas. Seperti kerbau dungu, Adi mengiyakan permintaan Lani dan tanpa pikir panjang langsung ingin ke inti permainan. Adi mencoba dan langsung tancap gas, tapi ada gerbang yang menghalangi. Adi pun memaksa masuk gerbang itu, membuat Lani berteriak kecil karena kesakitan. Wah, gila. Ternyata gadis ini masih perawan, pikirnya. Adi yang sudah tersulut nafsu liarnya tak memikirkan akan hal itu. Dia pun langsung melapas gerbang keperawanan Lani. Hingga pertempuran liar yang sudah dilarang dan diperingatkan oleh ketua rombongan sewaktu itu tak lagi dia pedulikan. Singkatnya, sudah beberapa kali mereka melakukan pertempuran itu. Tapi kejahatan Adi seakan tak layu diserap lebah madu. Dia masih perkasa dan masih kuat melakukannya sampai berkali-kali. Hingga sendi-sendi yang ada di sekitaran lutut berasa kopong. Lani yang bagaikan pemain pro sangat memuaskan Adi. Namun, sampai saat itu juga Adi tak memikirkan siapa Lani dan bagaimana bisa mereka berada di tempat itu dan melakukan hal itu. Pikirannya hanya terfokus di kepuasan semata, sampai lelah menggerogoti tubuh dan Adi pun terlelap di sampingnya. Cahaya mentari masuk melalui sela-sela dinding kamar. Panasnya membuat Adi membuka mata. Tak terasa pagi sudah menggantikan malam yang indah. Namun ada yang aneh. Kini dia terbangun bukan di hotel bintang 5, tapi terbangun di dalam kamarnya. Kamar yang berantakan seperti kapal pecah dengan posisi yang berpelukan mesra. Namun bukan dengan Lani, tapi berpelukan dengan si Arif. Dengan segera Adi pun membangunkan sahabatnya dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Dev, bangun Dev. Apa sih? Dev, semalam gua bermimpi atau apa ya? Tanya Adi yang bingung. Lah, mimpi apa emang? Tanya balik Arif. Lani dan Santi. Iya, kemana mereka berdua? Tanya balik Arif. Tuh kan benar, berarti bukan mimpi. Iya, mereka itu siapa ya? Dan, wah. Jawaban Arif terpotong sambil memainkan lidahnya yang seakan puas. Wah apa? Mantap deh pokoknya. Jawab Arif singkat dan keduanya pun tertawa dengan puas. Hari itu, kedua pemuda tersebut bolos kerja karena kelelahan sehabis bertarung habis-habisan dengan dua gadis cantik yang begitu aduhai. Seharian itu, Adi dan Arif cuma saling bercerita pengalaman yang semalam mereka berdua alami. Setelah 2 minggu berlalu, Adi pun mencoba melakukannya kembali, tentunya bersama Arif si sahabatnya itu. Dan benar saja,
sebelum mereka melakukannya, dua gadis manis itu datang lagi seperti biasa, diawali dengan wangi bunga yang semerbak. Kedua gadis itu pun tiba-tiba sudah tampak tanpa sehelai benang muncul dari pintu kamar mereka. Tanpa basa-basi, Lani langsung merangkul Adi. Sempat terbesit dalam benaknya ingin bertanya kedua gadis itu tentang siapa sebenarnya mereka. Tapi pikiran semacam itu seakan menjadi lenyap seketika akibat kenikmatan Lani yang berikan kepadanya. Tanpa sadar, kamar yang berantakan itu pun kembali menjadi kamar hotel bintang 5 dan laki-laki Adi hanya berdua bersama Lani, sedangkan Arif bersama Santi entah kemana. Akhirnya, Adi menikmati pergumulan yang hebat itu tanpa memikirkan lagi pantangan yang sejak awal diberitahukan oleh ketua rombongan di awal kedatangan mereka saat masih berada di desa sawit. Sampai detik ketika waktu puncaknya telah tiba, ada pikiran yang melintas dalam otaknya yang berpikir, Ini aneh sekali. tapi langsung menepisnya. Alah, mau ya setan, iblis, siluman, atau jin kafir pun terserah. Intinya hari ini nikmat sekali. Lanjut Adi menepis semua pemikiran itu. Setelah beberapa kali eja, Adi seperti biasa. Entah kenapa setelah berhubungan dengan gadis itu, terasa tak ada lagi energi yang tersisa dalam tubuhnya. Akibatnya, Adi menjadi tak sadarkan diri lagi, dan dia tak tahu ke arah mana Lani pergi dan bagaimana dirinya bisa tidur di kamar hotel semewah itu. Pagi pun tiba, Adi terbangun di kamarnya yang sudah seperti semula, tapi kali ini dia seorang diri. Arif kemana ya? Pikirnya sambil bangkit dari ranjang untuk mencari si Arif. Ternyata dia berada di ruang depan kamar. Arif masih tidur berselimutan kain sarung. Setelah kejadian kedua itu, mereka sudah merasa aneh dan kembali membicarakan hal tersebut. Keduanya berjanji tak akan mengulanginya lagi, karena semenjak melakukan hal seperti itu dengan dua orang gadis itu, mereka jadi sering bolos kerja dan sering dimarahi oleh ketua rombongan. 2 tahun berlalu sudah, keduanya bekerja di perkebunan sawit itu. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, rindu bertemu dengan keluarganya. Tapi di tengah perjalanan, Adi dan Arif berpisah. Arif mau main dulu ke rumah saudaranya yang ada di Palembang, dan akhirnya Adi melanjutkan perjalanan untuk pulang seorang diri. Akhirnya, dia sampai di rumah dengan selamat, dan setelah 2 bulan di rumah, ternyata Adi baru tahu kalau dirinya sudah dijodohkan dengan si Ani. Ani adalah anak Pak RT, gadis paling cantik, solehah, tekun, dan idaman pria di kampung itu. Sebenarnya, Adi belum mau menikah. Tapi mau bagaimana lagi, sebagai anak yang juga harus nurut sama orang tua. Lagian, ia juga sudah naksir dari semenjak sekolah bareng dengan Ani. Akhirnya Adi setuju dengan tanggal pernikahan mereka yang sudah ditentukan. Sampai di hari pun lancar, tak ada halangan satu apapun. Tapi di malam pertama yang diidam-idamkan semua pengantin baru hancur. Adi malu setengah mati dan membuat istrinya kecewa karena kejantanannya tak bisa bereaksi sama sekali. Tapi Ani dengan sabar berkata, Mungkin kamu terlalu capek, Mas. Tidak apa-apa kok. Rasanya hati Adi seperti diremas-remas oleh rasa malu. Malam-malam berikutnya, dia pun mencoba kembali, tapi tetap sama saja. Sampai akhirnya Adi putuskan untuk periksa ke dokter spesialis. Adi ditemani istrinya yang sabar. Alangkah beruntungnya Adi mendapatkan istri yang seperti ia. Setelah diperiksa, kata dokter, tak ada masalah. Adi subur, normal, dan tak ada gejala impoten. Heran. Iya, heran. Malamnya dia coba bekerja keras lagi supaya tak mengecewakan si Ani. Tapi lagi-lagi Adi gagal menjadi lelaki perkasa. Adi pun mulai putus asa. Dan setelah Adi tertidur, Adi mengingat lagi masa-masa bercinta dengan Lani sewaktu berada di perantauan. Tiba-tiba wangi harum itu datang lagi, dan seorang wanita yang ada di depan ranjang berdiri tanpa sehelai benang. Iya, ia adalah Santi, kakaknya Lani yang dulu berpasangan dengan si Arif. Namun anehnya, setelah melihat Santi, kejantanan Adi kembali tegak, seperti
seperti moncong rudal yang mau diluncurkan, dan kamarnya seketika menjadi kamar hotel. Santi langsung memeluknya, tapi Adi menepis dengan Santi sambil memberitahu kalau di samping ada istrinya yang sedang tidur. Jangan, itu ada istriku. Mana? Istrimu ada di dunianya. Ini dunia kita berdua, ucapnya menggoda. Kalau sama istrimu tidak bisa, pasti kalau sama Santi bisa, imbuhnya sambil senyum genit. Memang benar apa yang ia jelaskan, karena memang di situ hanya ada Adi dan Santi. Entah istrinya kemana perginya, Adi pun tak tahu. Tapi nyatanya malam itu keperkasaan Adi kembali lagi saat bersama Santi. Setelah melakukan pemanasan, Adi berniat langsung ke titik sasaran. Tapi dia terheran ada tembok tebal yang menghalangi dan membuatnya sedikit memaksakan agar bisa masuk. Adi heran dan bertanya dalam hati, "Loh, dulu kan Santi pernah ditituri Arif, tapi kok masih perawan ya? Terus yang diceritakan Arif padaku waktu itu bagaimana? Atau mungkin Arif hanya bohong kalau dia sudah meniduri Santi?" Pikiran itu hanya terlintas sekejap saja, karena Adi sudah tenggelam dalam kenikmatan yang diberikan oleh Santi. Namun seperti yang sudah-sudah, setelah melakukan hubungan itu, Adi pun tak sadarkan diri. Adi terbangun di waktu pagi karena dibangunkan oleh Ani dengan nada jengkel dan heran karena melihatnya bugil. Dikiranya semalam Adi padahal semalam tempur habis-habisan dengan si Santi. Adi hanya diam 1000 bahasa dan tak bisa berkata apa-apa. Malam harinya, dia mencoba kembali berusaha melakukan hal yang terbaik untuk sang istri. Tapi lagi-lagi Adi gagal dan membuat istrinya kecewa untuk yang sekian kalinya. Akhirnya setelah itu, Adi beranikan diri untuk menceritakan semuanya yang sudah terjadi. Ani pun langsung kaget setelah mendengar penjelasan dari sang suami. Dan ia pun segera menyarankan Adi agar mau menemui guru ngajinya yang waktu dulu Ani menempa ilmu agama di salah satu pondok pesantren. Tapi si Adi malu. Ani pun membujuknya dengan lembut dan berjanji menemani sang suami apapun yang terjadi. Ia pun sedikit mencolek, memberi kode kalau dirinya sudah ingin mendapatkan momongan. Akhirnya Adi luluh dan setuju, tapi dengan syarat Ani harus ikut mendampinginya. Pagi harinya, Adi langsung berangkat ke pondok pesantren yang istrinya ceritakan. Sampai di sana, Ani dan Adi menceritakan semuanya tanpa ada tutup-tutupan. "Kau itu telah menjadi budak nafsu dari 2 jin kafir penunggu perkebunan itu. Nah, sekarang karena hal itu, kejantananmu seperti tak berfungsi jika kepada istrimu," ucap guru Ani, sebut saja si Abah. "Terus apa yang harus saya lakukan, Bah?" "Mulai sekarang kamu harus melakukan sholat tobat, dan setelah itu jangan meninggalkan sholat 5 waktu, serta mengaji dan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran selagi tak ada kegiatan. Apa akan membantumu melepaskan diri dari ikatan jin kafir itu?" Adi pun menurutinya dan alhamdulillah sekarang sudah terbebas dari jin itu. Mereka pun tak pernah muncul lagi sampai sekarang. Adi yang sekarang bisa merasakan kebahagiaan bersama Ani, dan mereka pun akhirnya dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sampai detik ini, Adi tak bisa melupakan pengalaman itu.